Oke ya anak-anak, kembali lagi bersama saya di part 2 untuk pembahasan bang soal matematika minat untuk materi matriks ya. Oke, kita langsung saja ke soal berikutnya. Itu ada soal nomor 18 ya. Oke, sebentar ya, annotationnya kita hapus dulu. Oke, untuk soal yang nomor 9 ya. Di soal nomor 9 ini kita diminta untuk menentukan determinan ya. Determinan dari matriks 4 2 3 1. Ya, kita bisa langsung jawab saja. Ingat, determinan 2 kali 2 kita tinggal kali silang saja si diagonalnya ya. Oke, kita punya diagonal utamanya ya dikurangi dengan diagonal lainnya seperti itu, maka kita akan punya 4 2 3 1. 4 dikali 1 ya dikurang dengan 2 kali 3, hasilnya adalah min 2 ya. Oke, seperti itu. Oke, mudah ya untuk determinan 2 kali 2. Oke, kita langsung saja ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini terkait dengan determinan juga, tapi matriksnya matriks 3 kali 3 ya. Oke, matriks 3 kali 3 kita punya matriks B-nya adalah seperti ini, 2 1 0, 3 min 1 2, 1 4 min 1. Oke, untuk menentukan determinan dari matriks 3 kali 3 ini kita bisa menentukan dengan cara minor kofaktor atau dengan metode Sarus ya. Nah, untuk metode Sarus kan algoritmanya seperti ini ya. Diagonal, diagonal, diagonal dikurangi diagonal yang dari kanan ke kiri. Yang tadi kiri ke kanan itu positif nilainya ya. Yang ini positif, ini juga positif, yang merah nih, yang birunya ini nilainya negatif kayak gitu. Ya, dan nanti kita akan peroleh seperti ini, yang positif kita jumlahkan dikurang yang diagonal yang negatif gitu. Oke, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 2 kali min 1 kali min 1, kemudian 1 kali 2 kali 1 ya, kemudian 0 dikali 3 dikali 4 ya, dikurang ya min 1 kali 0 ya, dikurang 1 kali min 1 kali 0 kurang 4 kali 2 kali 2 dikurang min 1 dikali 3 dikali 1, maka nanti kita peroleh hasilnya adalah min 9. Oke ya, mudah ya untuk 3 kali 3 juga dengan metode Sarus ini. Oke, kita bisa lanjut lagi ya untuk soal yang berikutnya. Kemudian soal nomor 11 kita diminta untuk mencari matriks inverse ya dari matriks 2 kali 2 ya. Kita diminta untuk mencari A inverse-nya. Oke, kita langsung bisa kerjakan. Ingat, untuk mencari A inverse ya, kita butuh adalah determinan, rumusnya 1 per determinan dikali matriks adjoin. Nah, ini adalah matriks adjoinnya. Untuk 2 kali 2 matriks adjoinnya nanti akan seperti ini ya. Kita tukar posisi diagonal utamanya, kemudian diagonal lainnya dikali min 1 gitu. Oke, maka kita akan peroleh untuk matriks A ini 2 1 5 3, maka kita akan peroleh determinannya adalah 2 kali 3 dikurang 1 kali 5 ya, dikali matriks adjoinnya adalah kita tukar posisi 2 sama 3, kemudian 1 dan 5 nya kita kali negatif ya. Ini adalah 2 kali 3 6, 6 dikurang 5 hasilnya 1, maka hasilnya adalah matriks adjoinnya saja kayak gitu ya, seperti itu. Jadi inilah nilai dari A inverse ya, sama dengan A inverse. Oke, seperti itu. Mudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Untuk soal nomor 12 kita diminta mencari matriks dengan menggunakan metode adjoin. Adjoin itu berarti yang tadi ya, yang 1 per determinan dikali dengan matriks adjoinnya. Nah, untuk matriks 3 kali 3 dengan metode adjoin ini cukup panjang karena kita harus mencari semua minor dan kofaktornya seperti itu ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini matriks adjoinnya adalah kofaktor
ditransposkan seperti itu ya. Maka ya kita cari nilai determinan dari A-nya. Determinannya setelah dihitung kita gunakan metode seharus saja diperoleh adalah 1 gitu ya. Ini mudah, berarti satu persatu nanti tinggal kita cari si C transposnya atau matriks adjoinnya seperti itu. Oke, yuk kita 1133 ya. Untuk kofaktor 11 kita gunakan rumusnya ya, jangan lupa adalah min 1 pangkat 1 plus 1 dikali dengan minornya. Karena ini adalah C11, maka kita hapus elemen baris 1 dan juga kolom 1 ya. Dan ini dicari determinannya, jadi kita punya determinan 2 kali 2 1 kali 0 dikurang 4 kali 6, jadi kita punya min 24 ya. Yang ini negatif dan seterusnya ya. Dengan cara yang sama C12 berarti kita hapus baris 1 kolom 2 kemudian cari determinannya dikali min 1, karena ini pangkatnya ganjil jadi dikali min 1 depannya ya. Ya, maka diperoleh seperti ini ya. Kita teruskan ya untuk sampai dengan C33, kita baru memperoleh sampai C13 ya. Nah, untuk C berikutnya, nah ini C21 ya. Ini yang C21, C22 dan C23 nya ya. Sudah saya hitung. Kemudian ini yang C31 sampai C33 nya. Maka kita akan peroleh ya, A inverse-nya adalah tadi determinan kan 1. Nah, ini adalah elemen-elemen C11, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ya. Maka hasilnya ya matriks dari adjoinnya itu sendiri seperti itu ya, karena determinannya 1 seperti itu. Oke ya, memang agak panjang tapi bisa untuk dikerjakan ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Soal nomor 13 kita diminta untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode matriks inverse ya. Matriks inverse itu yang persamaan seperti ini. Kalau ada AX kali A dikali X sama dengan B, maka nanti untuk mencari X-nya itu adalah, nah karena A-nya ada di sebelah kiri, maka ya A inverse-nya juga nanti ada di sebelah kiri dikali dengan matriks B-nya. B-nya itu yang mana? Yang 8 dan 1. Nanti matriks A-nya adalah matriks koefisien dari SPLDV yang kita punya ya. Ya, kita akan mencari A inverse dulu agar perhitungan kita nanti lebih mudah ke persamaan ininya ya. Seperti itu. Nah, maka kita akan punya matriks 2 kali 2 ya. Kita untuk mencari inverse matriks kali 2 mudah ya. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, maka kita akan peroleh ya A inverse-nya, A-nya itu adalah matriks koefisien 2, 3, 1, min 1 ya. Yang ini adalah 1 per determinannya dikali dengan matriks adjoinnya. Oke, maka kita peroleh hasilnya adalah 1 per 5, 3 per 5 kali ini kan 2 kali min 1 itu kan min 2, min 2, min 3 gitu ya. Min 2 min 2 min 3 jadi min 5 ya. Kemudian hasil dari adjoinnya adalah min 1 min 3 min 1 2 ketika dikalikan dengan min 1/5 ya, kita akan peroleh hasilnya adalah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Mari kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oh, ini belum beres ya, sehingga oh iya lupa, ini masih A inverse ya. Jadi kan tujuan kita tadi pertamanya adalah untuk menyelesaikan SPLDV, berarti mencari matriks X-nya atau mencari variabel X dan Y ya. Maka X dan Y-nya adalah perkalian tadi matriks inverse-nya udah dapat dikali ke 8 dan 1. Hasilnya adalah 11/5 dan juga 6/5. Jadi X dan Y-nya adalah ini ya. Ini adalah X dan ini adalah Y. X sama dengan 11/5, Y sama dengan 6/5.
Ya, seperti itu. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Diketahui, ya ini udah SPLTV ya, 3 variabel X, Y, Z. Seperti itu. Nah, kita diminta untuk mencari solusi tentunya ya, berapa X, berapa Y, berapa Z. Nah, kalau untuk matriks 3x3, saya tidak menyarankan menggunakan inverse karena ribet ya, ribet untuk mencari inverse-nya seperti itu. Nah, saran yang pertama adalah dengan menggunakan OBE ya. Nah, dengan menggunakan OBE kita membuat diagonalnya menjadi matriks satuan ya. Kemudian nanti diperolehlah hasil kalau sudah menjadi matriks identitas ya, yang kirinya ini kan jadi dibagi ya. Yang kiri ini adalah matriks koefisien, yang kanan adalah matriks vektor dari hasil 6, 14 dan juga 14 gitu. Nah, nanti ketika identitas sudah terpenuhi di matriks yang kiri ini, nanti otomatis nilai X, Y, Z-nya variabel yang kita cari ada di sini ya, di matriks kanannya. Nah, sekarang ya untuk pengoperasiannya seperti ini ya, kita ini sudah menjadi satu ya, kita akan hilangkan bawahnya dikali ya, R2 nya min 2, R3 nya dengan min 3, maka nanti hasilnya kita peroleh 0 di bawah satunya seperti itu. Kemudian kita akan mengubah karena imbas ya dari R2 nya dikurang dengan dioperasikan dengan persamaan ini ya, baris keduanya, maka ini menjadi min 5. Maka untuk membuat elemen 2-2-nya ini menjadi 1, kita kalikan dengan min 1/5 ya. Maka kita akan peroleh nilainya menjadi 1 ya. Dan ini juga akan berdampak ke matriks sisanya seperti itu ya, sisa elemen matriksnya. Oke. Nah, selanjutnya kita nolkan min 5-nya, diperoleh seperti ini ya. Lalu ini min 2 kita jadikan 1 juga agar terpenuhi matriks diagonalnya adalah satuan ya, seperti itu, agar nanti bergerak menuju identitas. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oh ya, setelah baris ketiganya, elemen 3-3-nya ini menjadi matriks jadi 1 ya, jadi menuju mau identitas, maka sisanya harus kita nolkan ya. Ini segitiga atasnya harus di-nolkan. Oke, maka kita akan punya matriks pada akhirnya adalah ini ya. Yang kiri berubah menjadi identitas dan ini akan menjadi kolom X, Y, Z-nya ya, seperti itu. Oke, maka kita akan punya ini dari belakang ya, Z-nya adalah 3, Y-nya adalah 1/5 dan X-nya adalah 13/15 seperti itu. Oke, anak-anak, kayaknya kita cukupkan dulu ya, nanti kita akan lanjut di part yang ketiga untuk soal-soal berikutnya ya. Oke.